Hi, it's me, Kevin Hardo. Welcome to my podcast. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Kevin Hardo. Seperti kalian tadi yang udah dengar di opening video ini, bahwa kalian sedang berada di konten podcast aku, right? Tapi kayaknya kalau misalnya sedang berada terlalu berat ya. Oke, ralat, aku ganti kalian sedang mendengar konten podcast aku, dan aku berharap semoga di episode 4 ini kalian juga bisa mengambil manfaat dari apa yang akan aku bahas seperti yang sudah kalian baca di judul video ini. Tapi aku gak akan mau sebut dulu karena aku mau ngucapin dulu makasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan podcast aku yang episode 1, 2, dan 3 yang about insecure. Ya, walaupun sebenarnya di episode 4 ini ada bukan sedikit ya, lebih tepatnya kayak banyak banget perbedaan pembahasan, karena kita itu akan membahas tentang yang berbau cinta-cinta, konflik percintaan begitu. Tapi bukan artinya aku akan melupakan concern aku terhadap insecure. Aku akan tetap fokus untuk melanjutkan misi aku agar banyak kaum milenial, ya karena target aku adalah generasi milenial ya agar tidak merasa minder atau merasa kurang percaya kepada diri mereka, atau bahkan mereka juga yang suka membanding-bandingkan diri mereka terasa lebih buruk dibandingkan orang lain, ya agar tidak lagi seperti itu. Dan kemarin juga aku udah collab bersama Alvin Lapian. Mungkin kalian udah nonton di konten ngoceh aku yang ngobrolnya Kevin Hardo bersama Alvin Lapian. Itu aku live di Instagram pribadi aku di @kevinhardo, dan aku begitu sangat bersyukur banget udah pernah ibaratnya ngobrol secara langsung, walaupun itu hanya di virtual live, hanya di live Instagram bersama Alvin. Karena bagi aku Alvin Lapian itu adalah sosok yang luar biasa banget. Dia itu adalah influencer muda yang sangat concern terhadap kesehatan mental, yang ada di highlight story-nya dia yang about cerita. Kalau misal kalian bisa cek di Instagram-nya dia di @alvinlapian, ya itu banyak banget speak up-nya dia. Kalau misalnya salah satu contohnya ya, itu adalah kalau misalnya kita sedang tidak baik-baik saja, ya kita tidak usah untuk berpura-pura menjadi seorang yang sedang baik-baik saja. Maka bagi aku pribadi, aku mengambil kesimpulan dari cerita-ceritanya Alvin itu, ya maka jadilah diri sendiri. Kita tidak usah terlihat baik-baik di depan orang ketika kita memang sedang tidak baik-baik. Dan itu bagi aku sangat luar biasa bagus dan memotivasi banyak orang. Karena pada zaman sekarang itu semua orang itu terlalu, ya munafik kita boleh, kita memang harus punya muka dua ibaratnya kayak gitu ya. Karena kan munafik identiknya sama orang yang bermuka dua. Kita memang harus punya muka dua gitu. Itu sebagai antisipasi kita dari kejahatan-kejahatan yang tidak pernah kita tahu gitu. Tapi untuk masalah yang ini itu, ya sebisa mungkin kita jangan pernah menutupi kesedihan kita dan kebahagiaan kita gitu. Karena orang juga perlu tahu bahwa kita itu sedang tidak baik-baik saja, bahwa kita itu sedang ada masalah, kita itu sedang ada suatu kesedihan di dalam diri kita. Dan bagi aku pribadi, yaitu kita harus melihatkan itu kepada orang agar jika nantinya kita sedang diperlakukan yang tidak mengenakan tentang kita yang dilakukan oleh orang, itu orang juga akan paham, oh iya berarti
orang ini sedang tidak baik-baik aja, berarti aku nggak usah kayak gini kepada mereka gitu. Dan itu sih penting untuk menjaga keharmonisan antara satu orang dan satu orang lainnya. Baiklah, mari kita tinggalkan dulu tentang episode-episode aku sebelumnya. Tapi jika kalian yang belum mendengar episode 1, 2, dan 3 aku, mari mendengar dulu episode itu. Maybe kalian sedang berada di fase yang dalam bahasan episode tersebut, dan kalian mungkin bisa sedikit mendapat suatu masukan dari aku pribadi, dari opini-opini aku jika kalian setuju. Dan aku juga tidak menyalahkan kalian jika kalian tidak setuju, karena kembali lagi setiap manusia itu memiliki opini yang berbeda. Oke, mari kita membahas tentang episode keempat ini. Episode keempat ini mungkin akan sedikit berbeda karena di sini aku akan membahas tentang... Tunggu dulu. Maybe kalian juga udah lihat kali ya, yang memfollow atau mengikuti aku di Instagram pribadi aku di @chevinhardo. Kalian udah pernah melihat bahwa aku pernah mensounding aku akan membahas apa ini di Instastory aku. Yes. Udah pernah lihat kan? Right. Aku di sini akan membahas tentang FWB atau kepanjangannya itu Friends with Benefit. Terus timbul lagi nih pertanyaan, kok ngebahas ini ya? Gitu kan. Sebenarnya aku itu banyak banget dari episode pertama kali aku rilis itu, orang yang DM aku tuh untuk membahas tentang, Kak bahas dong tentang patah hati, Kak bahas dong tentang cara melupakan pacar atau mantan, Kak bahas dong tentang yang berbau-bau cinta. Oke. Dan aku akan men-challenge diri aku untuk membahas about love. Tapi aku akan memilih dari sudut pandang atau materi yang berbeda. Mungkin kalian udah bisa membaca atau melihat di YouTube, podcast-podcast YouTuber yang lain atau podcaster yang lain yang mungkin yang udah pernah membahas tentang bagaimana cara melupakan mantan atau whatever like this gitu. Tapi sebenarnya maybe itu juga nggak akan menutup kemungkinan jika nantinya aku akan membahas itu. Hanya saja aku ingin concern juga ke FWB ini. Karena ini itu adalah bukan masalah yang cukup gampang untuk orang keluar dari masalah ini. Kenapa aku sebut ini masalah? Karena bagi aku pribadi, ini tuh keadaan yang complicated yang membuat orang bingung gitu, antara ini tuh benar atau salah. Maybe benarnya karena mereka belum memiliki pasangan, dan bagi aku yang salah itu jika mereka yang sudah memiliki pasangan tapi mereka menjalankan FWB dengan seseorang. Itu sih bagi aku salah banget gitu. Oke, baiklah. Kata benefit sendiri itu dalam bahasa Indonesia sendiri memiliki arti manfaat. Tapi sejatinya bagi banyak orang bahwa friend with benefits berarti suatu hubungan pertemanan dengan seseorang yang menambahkan unsur seks di dalamnya. Itu adalah konteks yang paling parah di FWB ya. Kita mungkin udah sering banget ngedengar di zaman SD atau mungkin yang seumuran sama aku yang kelahiran tahun 98, 97, 96. Mungkin zaman-zaman SD-nya tuh suka surat-suratan, cinta-cintaan tapi gak berani nembak atau cinta monyet lah des gitu kan. Cuman ya itu tuh kayak teman tapi mesra, atau kita pernah mendengar lagu juga dari penyanyi terkenal TTM atau itu. Nah itu sebenarnya FWB itu sama aja gitu sama TTM, cuman orang nggak tahu kenapa suka membedakan FWB dan TTM, padahal FWB dan TTM itu sebenarnya sama. Dan asalkan kalian tahu ya, bagi aku hal ini tuh terjadi atas dasar saling membutuhkan dan aktivitas intimasi. Yes, aktivitas intimasi berarti orang yang sedang atau melakukan FWB itu mereka membutuhkan hal-hal yang berbau unsur seks pada keadaan atau konteks terakhirnya ketika mereka menjalankan FWB. Dan siapa yang dirugikan? Sebenarnya bisa saja si cowok sih yang dirugikan dan bisa juga si cewek yang dirugikan. Tapi bagi aku pribadi, yang dirugikan itu adalah si ceweknya. Kenapa? Ya, kalian juga pasti tahu ya, ibaratnya
cewek tuh sensitif banget gitu dalam berbau seks gitu loh. Dan aku menyarankan jika kalian yang sedang FWB dan belum sampai ke konteks yang terakhir atau permasalahan yang terakhir, yuk stop, yuk FWB, yuk stop. Lebih baik kalian nikah kalau misalnya waktunya memang udah tepat, atau jika kalian yang memang belum merasakan untuk pantas untuk menikah, ya udah tahan dulu, mari kita mencari yang terbaik begitu loh. Dan bagi aku pribadi sih FWB itu tidak melulu tentang seks, tapi banyak sekali unsur-unsur dalam FWB itu ya. Bahkan bukan hanya satu pihak aja bisa dirugikan, dan bisa jadi kedua belah pihak juga dapat dirugikan. Dan unsur itu juga bisa merugikan dari segi moral, bahkan materi gitu. Dan tidak sedikit juga orang yang melakukan FWB itu kayak dia tuh bisa gitu ngomong, iya aku tuh gak akan suka sama dia, tenang aja, aku tuh gak akan jatuh cinta banget sama dia, aku tuh cuman butuh teman aja, tapi temen yang mesra-mesraan gitu. Ya tapi kita tuh nggak pernah tahu someday kita tuh akan suka betulankah kepada seseorang itu, atau orang itu tuh nanti memperlakukan kita tuh sangat baik, bahkan melebihi kalau misalnya yang udah punya pasangan, itu melebihi pasangan kita, dan itu bisa jadi menimbulkan rasa yang dikatakan like zona nyaman gitu loh. Kayak ya kita tuh nyaman, betul-betul nyaman, dan kita bahkan gak mau kehilangan dia. Dan itu sih bagi aku yang harus dihati-hatiin banget sama kalian. Karena kalau misalnya udah menyangkut tentang perasaan, ya itu agak sedikit sensitif ya. Kalau misalnya kita udah bilang perasaan tuh, hati tuh sakral sih bagi aku ya. Bukan hanya kayak ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa lah. Ya bukan hanya sekedar kayak lagunya Tante Rosa gitu. Tapi hati tuh betul-betul sakral, nggak bisa dibuat jadi mainan, karena hati itu tanggung jawabnya sangat besar sih bagi aku pribadi. Dan hubungan FWB ini tuh nggak terikat. Bayangin, hubungan FWB itu tuh orang yang menjalankan FWB berarti mereka itu adalah orang yang sudah sepakat di awal. Nggak ada yang namanya FWB mereka pacaran. Itu namanya ya udah mereka bukan FWB tapi itu pacaran. Yang namanya FWB itu mereka nggak mau pacaran tapi mereka mau memiliki satu sama lain. Emang complicated sih sebenarnya, cuman ya memang begitu keadaannya gitu FWB itu. Bahkan kalau misalnya orang yang sudah memasukkan unsur seks ke dalam FWB, itu tuh mereka akan menjadikan ketergantungan dan menjadikan seks itu tuh like rutinitas gitu. Bahkan gak sedikit yang mempunyai hubungan friend with benefit ini tuh mereka menganggap temannya itu adalah sosok yang cocok untuk memenuhi kebutuhan seksnya. Dan itu tuh adalah FWB yang udah levelnya sangat parah sih. Dan aku di sini mau sharing ke kalian, untuk kalian yang mungkin gak sadar gitu kalau misalnya kalian tuh sebenarnya sedang berada di fase FWB. Karena banyak banget orang tuh kayak gak sadar kalau mereka tuh sebenarnya sedang menjalankan FWB gitu. Dan FWB tuh udah jadi istilah percintaan zaman now banget, anak-anak gaul hits hype base sekarang gitu. Bahkan FWB tuh bisa ditemuin sama kita semua tuh dari aplikasi-aplikasi kencan. Dan aku gak mau nyebutin ya aplikasinya tuh apa. Ya mungkin kalian tahu lah aplikasinya apa aja yang aplikasi kencan-kencan kayak gitu. Karena banyak banget sih di iklan-iklan YouTube kayak gitu. Dan itu tuh sangat bisa memancing kita untuk melakukan FWB kepada seseorang gitu loh. Dan ketika kita sudah maybe bertemu dengan someone ya di aplikasi kencan tersebut, lalu kita sebelumnya nggak pernah ketemu, bahkan nggak pernah melihat wujud aslinya gitu, hanya melihat dari fotonya aja. Dan lalu nggak sedikit juga ya orang-orang yang menggunakan aplikasi kencan tuh ketika bertemu tuh like kecewa. Dan bahkan ada juga orang yang melanjutkan gitu, tapi mereka sebenarnya udah memiliki pasangan gitu, dan mereka hanya membutuhkan partner tambahan. Aku tegaskan sekali lagi, yaitu adalah partner tambahan. Dan itu adalah yang dinamakan bahwa kalian sedang melakukan step pertama FWB yang suka disebut, yaitu adalah flirtation stage.
flirtation safe itu like sebuah hubungan yang intens saat kamu dan seseorang sama-sama mulai saling menggoda satu sama lain. Ya awalnya itu cuman hanya untuk bercanda, iseng, dan itu tuh bukan cuman hanya di aplikasi kencan aja sih sebenarnya. Flirtationship tuh kayak kalau misalnya nih ciwi-ciwi suka digoda-goda sama fucek boy yang ada di Instagram gitu kan. Pasti kan kalian kan suka banget kan di DM atau kebalikannya deh, fucek boy yang suka di, bukan fucek boy berarti ya, apa ya, cowok baik-baik yang suka di DM sama ciwi-ciwi ya biar setara aja deh gitu. Dan itu tuh ya awalnya kayak oh iya membalasnya itu cuman hanya just kidding atau cuman iseng, tapi karena orang itu tuh rutin gitu loh membalas, bahkan dia tuh kayak kalau misalnya dia mancing terus sama kita tuh ditangkap gitu loh pancingan, terus karena kita itu ibaratnya umpannya seseorang itu, dan habis itu kita pancing lagi seseorang itu yang tadinya yang mancing kita, habis itu sama mereka ditangkap umpan dari kita, dan itu tuh bisa jadi rutinitas dan itu bisa membuat seseorang itu menjadi saling nyaman sih satu sama lain. Dan itu kamu hati-hati banget karena itu adalah bagi aku step pertama kalau kamu itu akan masuk ke step selanjutnya dalam FWB, Friend with Benefit. Dan setelah kalian memasuki dan melewati yang tadi aku sebut yaitu adalah step yang pertama, flirtation state, dan kalian itu akan merasakan di step kedua itu like kalian itu akan merasa sedih ketika partner FWB kalian itu tidak datang di hari spesialnya kalian seperti ulang tahun atau Valentine maybe. Kalau misalnya ketika kalian sedang merayakan Valentine dengan pasangan atau partner FWB kalian itu dan dia tuh nggak datang gitu kan, sedikit kecewa ya. Di situ kalian pasti bakalan betul-betul ngerasa kayak sedih banget. Tapi kan ya kalian tuh juga harus sadar gitu bahwa hubungan kalian itu hanyalah friend with benefit. Dan masih ada kata-katanya friends. Ingat, friends itu adalah teman. Tapi kalian tuh suka menutupi gitu loh. Kalian tuh akan menutupi bahwa teman itu tuh like relationship yang betul-betul relationship sebenarnya gitu. Nah di situ tuh kalian tuh udah mulai agak-agak halu gitu, udah mulai agak-agak sedikit kecewa. Kenapa sih dia tuh nggak datang di hari Valentine? Kenapa sih dia tuh nggak kasih surprise aku pas ulang tahun gitu? Nah di situ maka kalian harus lebih berhati-hati lagi karena di step yang selanjutnya itu kalian itu akan menuntut gitu loh, menuntut hubungan dengan dia. Bisa jadi kalian tuh semakin halu karena kalian gak mau FWB-an aja. Kalian bisa jadi mau sekedar dari FWB, yaitu adalah relationship yang betul-betul kayak betul-betul resmi gitu loh, orang pacaran yang punya komitmen. Tapi kalian tuh harus ingat bahwa hubungan kalian itu adalah FWB. Dan di situ kalian tuh suka nggak sadar bahwa kalian itu sedang yang namanya menjalankan FWB. Dan di sini aku mau mengingatkan kepada kalian bahwa misalnya memang kalian sudah siap untuk menjalankan FWB, ya kalian harus siap juga dengan konsekuensi yang terkadang kalian itu akan dilupakan gitu. Karena mereka itu berusaha dalam hubungan itu, ya FWB itu juga hubungan sih sebenarnya. Berarti kalian ada like connection gitu antara satu orang dengan satu yang lainnya. Makanya itu adalah yang namanya hubungan ya, ibaratnya bagi aku. Nah itu tuh dia tuh sedikit gitu berusahanya dalam hubungan. Karena mereka tuh banyak sekali atau orang yang sedang dengan kita yang menjalankan FWB itu, mereka tuh banyak sekali like hal yang harus diprioritaskan dibanding kita gitu. Dan kita tuh harus sadar dan kita tuh harus berterima gitu loh kalau konsekuensinya itu kayak gitu. Karena pada dasar awalnya juga bahwa tidak ada perjanjian yang saling serius antara kamu dan si yang menjalankan hubungan tersebut gitu loh. Like kalau misalnya aku dengan si A dan aku dengan si A tuh ya nggak ada perjanjian serius dari awalnya karena memang tidak ada kata-kata yang mengungkapkan bahwa
aku itu akan serius kepada si A. Nah, itulah dimana di fase kamu tuh akan merasa kayak bahwa kamu tuh sedikit kecewa dengan keadaan tersebut dan kamu tuh merasa kayak hancur gitu. Tapi kalau misalnya memang kamu adalah orang yang easy going, ya itu adalah kembali lagi di kamu, yaitu semuanya kembali lagi di kalian semua, yaitu mau kalian itu seperti apa. Tapi bagi aku sendiri ya, kalian itu lebih baik berkaca dulu kalian itu sanggup atau enggak menjalankan FWB. Tapi aku menyarankan agar kalian tidak menjalankan FWB karena aku adalah salah satu orang yang kayak sebenarnya suka sedih kalau misalnya ada orang yang suka cerita. Kayak kemarin aja ya, aku tuh buat story di highlights Instagram aku atau di Instastory aku tentang FWB. Apa sih yang kalian tanggapi about FWB gitu, dan orang-orang tuh kayak pada cerita gitu tentang kasus-kasusnya mereka. Dan sahabat aku sendiri aja itu bahkan kayak, ya salah satu sahabat aku tuh kayak cerita gitu, ternyata aku tuh sedang menjalankan FWB gitu. Dan aku tuh kayak ngerasa kayak wow, aku sedih gitu sendiri gitu, karena sebenarnya aku juga pernah menjalankan FWB gitu, cuman aku nggak masuk ke FWB yang di tahap yang serius banget gitu. Aku hanya cuman sekedar kayak partner chatan, partner ngopi, partner makan di kafe-kafe gitu. Dan itu bisa jadi sih ya, kalau bagi aku sih, buatlah ketika kalian sedang menjalankan FWB itu sebagai sahabat kalian gitu loh. Partner itu sebagai sahabat kalian, tempat kalian bercerita, tempat kalian kayak curhat, kalian sedih dengan pacar. Ya mungkin itu adalah FWB yang positif, dan itu menjadi kalian juga nambah koneksi pertemanan, memperluas circle pertemanan, dan itu adalah hal yang bagus dalam FWB. Tapi ya itu, FWB itu banyak banget sih buruknya, dan itu kembali lagi, sekali lagi aku tegaskan, itu kembali lagi ke kalian. Dan jika kita sudah siap, maka ya silakan kalian untuk menjalankan FWB tersebut. Dan jika kalian belum siap, ya tidak usah untuk menjalankan FWB. Buatlah semua itu menjadi gampang. Nah, tadi itu adalah beberapa contoh jika kalian memang sedang terjebak di FWB. Dan di episode selanjutnya, aku akan berbagi cerita kepada kalian yang sudah nge-DM aku, dan aku juga sudah milih-milih sih beberapa cerita yang akan aku share di episode kelima. Ya, kayaknya sih FWB part 2 ya. Dan itu akan menjadi sharing time or whatever I call lah ya ibaratnya. Dan itu tuh aku akan menjadikan cerita-cerita dari kalian itu adalah pelajaran-pelajaran berharga yang mungkin bisa diambil atau menjadi sesuatu pelajaran untuk orang-orang yang sedang terjebak FWB dan agar tidak terjebak FWB begitu. Hati itu bukan untuk kita perjualbelikan. Hati itu bukan untuk kita obral bebas. Tapi hati itu untuk kita jaga. Karena bagi aku, hati itu sakral. Hati itu sensitif. Hati itu tidak bisa kita berikan kepada orang yang sembarangan. Maka jagalah hati kita hanya untuk orang yang terpilih, hanya untuk orang yang terpercaya. Siapa yang akan menikmatinya kelak? Ya tentu kita sendiri. Aku Chefin Hardo, sampai jumpa di podcast aku selanjutnya. Hai, terima kasih telah mendengar dan menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mensupport channel aku. Sampai bertemu di video selanjutnya.